Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Erma Reviana. Saya dari kelas 5A1 Manajemen. Nah, saya di sini akan menyampaikan terkait dengan rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai 7 pada mata kuliah Perilaku Organisasi. Nah, pertemuan pertama ini membahas mengenai konsep organisasi. Sebelumnya, organisasi menurut Stephen Robbins merupakan unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama. Anggotanya terdiri dari 2 orang atau lebih serta mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur. Tujuan didirikannya organisasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian di sini juga terdapat disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Di antaranya, yang pertama ada psikologi, yang kedua ada psikologi sosial, dan yang ketiga ada sosiologi, yang terakhir ada antropologi. Dalam perilaku organisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang, seperti yang pertama respon globalisasi, yang kedua pengelola keberagaman angkatan kerja, dan yang ketiga memperdayakan orang, dan yang terakhir meningkatkan perilaku etnis. Selanjutnya pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua ini membahas mengenai keberagaman dalam organisasi. Perbedaan dalam organisasi sudah pasti ada karena kita manusia diciptakan secara unik dan berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diciptakan sebagai peluang atau ancaman bagi organisasi tersebut. Di dalam keberagamaan ini terdapat karakteristik biografis. Karakteristik biografis itu sendiri merupakan karakteristik personal yang dimiliki seseorang. Contohnya ada umur, jenis kelamin, orientasi seksual atau gender, ras dan etnis, disabilitas, agama, masa bekerja, dan yang terakhir ada identitas budaya. Selanjutnya, di keberagamaan dalam organisasi ini juga terdapat manajemen keberagamaan. Di sini, manajer bertugas untuk memberikan pengarahan kepada pekerja agar sadar dan sensitif terhadap kebutuhan dan perbedaan yang lain. Nah, pertemuan yang ketiga ini membahas tentang sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama ada sikap. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik yang diinginkan atau tidak diinginkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Nah, selanjutnya sikap mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama ada kognitif, yang kedua ada efektif, yang ketiga perilaku. Sikap kerja yang utama yaitu ada kepuasan kerja, yang kedua keterlibatan kerja, dan yang ketiga ada komitmen organisasi. Selanjutnya pertemuan keempat membahas mengenai kepribadian dan nilai. Kepribadian menurut Robin and Schultz adalah keseluruhan cara di mana seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Faktor penentu kepribadian itu ada 2. Yang pertama, faktor keturunan seperti tinggi fisik, bentuk wajah, dan gender. Yang kedua, ada faktor lingkungan di mana kita tumbuh dan dibesarkan. Dan yang ketiga, dalam memiliki kepribadian terdapat 3 cara. Yang pertama ada survei mandiri, dan yang kedua ada survei peringkat oleh pengamat. Survei peringkat oleh pengamat, dan yang terakhir ada ukuran proyeksi. Selanjutnya materi yang kelima membahas mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individual. Definisi persepsi suatu stimulus dipilih di organisasi dan
diinterpretasi menjadi informasi yang bermakna. Jenis persepsi yang pertama ada audio, yang kedua ada visual, yang ketiga ada peradaban, yang keempat ada penciuman, dan yang terakhir ada pengecapan. Faktor yang mempengaruhi persepsi ada 3, yaitu faktor ekspektasi, yang kedua ada faktor situasi, dan yang ketiga ada faktor target. Hubungan antara persepsi dan pembuatan keputusan individual. Yang pertama, keputusan dengan membuat pilihan-pilihan dari 2 alternatif atau lebih. Keputusan muncul sebagai reaksi atas sebuah masalah. Dan yang kedua masalah adalah ketidaksesuaian antara perkara saat ini dan keadaan yang diinginkan, yang membutuhkan pertimbangan untuk membuat beberapa tindakan alternatif. Kemudian materi yang selanjutnya, yaitu yang keenam, membahas tentang konsep motivasi. Nah, definisi motivasi ini sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuan. Materi yang terakhir membahas mengenai motivasi dari konsep menuju aplikasi. Nah, bagaimana pekerja bisa dirancang ulang? Dengan 3 cara, dengan adanya rotasi pekerjaan, yang kedua dengan perluasan pekerjaan, dan yang ketiga dengan adanya pengayaan pekerjaan. Dalam pekerjaan alternatif itu perlu dibuat susunan, misalnya yang pertama ada jam kerja yang fleksibel, yang kedua ada pembagian pekerjaan, dan yang ketiga ada telekommuting. Yang terpenting seorang karyawan yang merupakan kemampuan dan peluangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.